Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amanana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 27 Oktober 2023, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan juga di-share. Oke, langsung aja kita lihat analisa yang sudah saya berikan kemarin. Jadi, di sini kemarin sudah saya bilang juga bahwa ada satu area supply terdekat yang ada di time frame H1 yang ada di sini, yang dimana supply ini berada di area 1985 sampai di 1993. Dan benar aja ketika harga itu naik sampai ke 1993, di sini harga kemudian turun secara signifikan dan terjauhnya kemarin turun sampai di 1972. Jadi jika teman-teman ada yang sekiranya open posisi sell di sekitaran 1993, 1990 dan sebagainya, itu teman-teman sudah mendapatkan profit yang cukup lumayan. Karena jika dilihat, anggaplah open dari 1985 lah ya, anggap. Teman-teman di sini risk reward rasionya adalah 1:1. Dan misalnya ada yang open sell di 1989, 1987, profitnya 169 pip. Jika ada yang open sell di 1990, profitnya 190 pip. Dan jika ada yang entry di 1993, profitnya sudah sebanyak 211 pip. Jadi seperti yang sudah saya katakan kemarin, harga kemungkinan bisa sampai di 1993. Yang dimana ini merupakan masuk dari zona area supply di sini. Dan benar aja harga masuk dan kemudian turun. Turunnya di sini kalau kita lihat adalah bukan karena dari berita USD ya, walaupun dibantu oleh berita USD ya. Karena kalau kita lihat kemarin secara berita USD itu hasilnya bisa dibilang sangat memuaskan. Karena kalau kita lihat di sini dari segi GDP di Amerika ternyata meningkat sangat luar biasa besar dari 2,1 dan yang keluar adalah 4,9. Ini sudah 100% lebih keluarnya ya. Kemudian dari segi durable goods order dan juga core durable goods order, keduanya memiliki hasil yang sangat signifikan terutama dari segi durable goods ordernya, yaitu mengalami kenaikan yang sangat besar dari 0,1 ke 4,7%. Jadi bisa dilihat kalau berita kemarin itu sebenarnya membawa dampak positif bagi USD, walaupun di sini dari segi data unemployment claim di sini mengalami kenaikan sedikit dari 200.000 menjadi 210.000. Tapi jika dibandingkan dengan data tingkat GDP dan juga durable goods order di sini, maka sebenarnya kemarin itu lebih condong positif bagi USD. Dan itu juga membuat faktor dari XAU USD cukup turun ke bawah sampai terendahnya adalah sampai di 1972. Dan sekali lagi, untuk saat ini di XAU USD walaupun ada kenaikan dari XAU akibat kenaikan indeks dolar daripada berita ini, ya kan? Sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan kemarin, jika indeks dolar dan emas itu sama-sama kuat, ya sudah pergerakannya akan sedikit membingungkan. Dan benar aja ketika harga turun sampai ke 1972 yang dimana kita lihat ini merupakan area support yang tidak begitu jelas sebenarnya ya. Harga berhenti di 1972 dan kemudian bergerak naik lagi masuk ke 1990. Itulah yang saya takutkan kemarin, jika emas dan dolar itu sama-sama kuat ya sudah pergerakannya akan seperti ini, tidak jelas ya, yang semulanya turun kemudian naik lagi. Dan range-nya masih sama seperti yang sudah saya katakan juga, 1993 sampai di 1963. Jadi untuk saat ini saya rasa agak sulit untuk melihat XAU USD bisa naik sampai ke 2000.
Untuk hari ini secara berita USD, kita ada berita dari Core PCE Price Index dan juga dari Consumer Sentiment dari University of Michigan. Kita akan lihat di sini dari segi Core PCE ya, terutama dari personal income dan juga personal spending. Karena target ataupun apa yang dikatakan oleh FOMC, yang dimana mereka melihat data mengenai kegiatan ataupun bisa dikatakan jumlah pengeluaran dan juga pemasukan dari setiap orang. Jadi kita akan lihat berapa jumlah pengeluaran dan berapa jumlah pemasukan yang akan dihitung pada bulan kemarin, yang dimana nanti di bulan November ini saya kasih lihat sedikit ya, karena nanti di bulan November tanggal 2 ini lagi 1 minggu ya, lagi 1 minggu, apakah benar akan ada kenaikan lagi atau tidak. Tapi kalau dari segi ini website investing, responden dari website investing di sini memberikan voting bahwa nanti di tanggal 2 November tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi dari The Fed. Walaupun kita punya target dari maksimal suku bunga di Amerika adalah bisa di 5,6%. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah ini sesuai atau bagaimana. Karena faktor yang tersisa untuk di minggu ini sampai nanti di tanggal 2, yang pertama ada Core PCE. Lalu yang selanjutnya adalah kayaknya ada data inflasi atau enggak ya. Jadi tinggal tidak ada ya. Jadi untuk di minggu depan, ini saya bocorin sedikit, hati-hati. Karena di minggu depan kita akan ada data FOMC di hari Kamis dan di hari Jumat kita ada data NFP. Jadi harap bersiap-siap di minggu depan bagi teman-teman yang ingin trading di emas. Jadi kalau yang ingin trading pada hari ini bisa pikir-pikir dulu ya, karena hari sekarang kan hari Jumat dan minggu depan kita ada big event yang sangat luar biasa besar. Jadi lebih baik persiapkan mental dan juga persiapkan balance-nya seperti itu ya. Jadi untuk hari ini kalau yang ingin trading, saya rasa untuk level area ini kita bisa delete dah ya, biar nggak terlalu pusing teman-teman lihatnya. Jadi sisa satu area supply hanya di 1993 saja. Kalau ingin ambil posisi sell baru, untuk ambil posisi sell baru saya rasa agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit karena ini sudah tidak fresh lagi. Lalu selanjutnya adalah harga sekarang masih lumayan tinggi. Jadi dan juga permintaan emas sebagai aset safe haven itu masih lumayan diminati walaupun indeks dolar menguat ya kan. Saya rasa harga saat ini untuk di XAUUSD akan berhenti sampai di 1993 saja. Jadi kemungkinan sih untuk hari ini ya, mungkin dia akan sampai di mentok 1997 paling ekstrim nih ya, dan kemudian baru bisa turun sampai di 1909, saya kasih di 19977 ya, karena di sini juga ada satu area resisten become support yang tidak terlalu kelihatan yang ada di sini 1977, bisa juga berhenti di sana ya. Jadi saya rasa begini dulu untuk di XAUUSD. Jadi kemarin ada pertanyaan dari teman-teman seputar analisa kemarin ya, dan ada saya juga baca ada yang open posisi sell di 1987. Open sell di 1987 ya, sebenarnya sudah profit juga ya kan. Kemarin kayaknya ada yang nanya ya, kemarin di mana ya, ntar ya saya cari dulu. Sebentar. Oke, ada yang nanya kalau minta dibuatkan analisa scalping
scalping di time frame 15 menit karena ya dana terbatas ya kan. Lalu selanjutnya kemarin ada yang nanya mana ya, step by step analisa setiap time frame. Oke, ini agak panjang tuh ya. Untuk analisa step by step analisa di setiap time frame itu saya rasa agak sedikit panjang ya. Jadi mungkin di next video akan saya bahas seperti itu. Untuk sekarang mungkin yang ingin bertanya tentang scalping ya. Untuk scalping teman-teman biasanya kan di time frame M15 atau di time frame M5. Ya, karena ya teman-teman mau masuk dan keluar itu cukup cepat, nggak usah terlalu lama dipegangnya. Apakah analisa yang saya buat setiap hari ini bisa untuk scalping? Bisa, selama kita punya range yang pasti. Dalam artian itu harga itu tidak bergerak kemana-mana, dan harga itu pasti akan menjemput area itu aja. Tapi permasalahannya adalah di dalam range yang saya pakai untuk analisa harian itu kan cukup lebar, yaitu dari 1997 sampai di 1963. Ini kan cukup lebar. Nah, kenapa saya buat analisa range yang lebar seperti ini? Karena saya buat analisanya itu daily. Jadi ini masih bisa dipakai untuk keesokan harinya, lagi 2 hari, 3 hari, 4 hari seperti itu. Untuk yang ingin scalping, tentukan dulu area ataupun peta kalian untuk melakukan trading. Tentukan dulu di mana level area support resistance yang kuat, tentukan area level supply demand yang bagus, baru teman-teman bisa turunkan time frame-nya ke time frame M5. Sebelumnya dari time frame M30 kalau bisa ya. Dari M30 turun ke M15, baru turun ke M5. Untuk contoh, saya contoh seperti ini ya. Anggaplah seperti ini ya. Ini kan di time frame M5. Kita cari area support resistance di time frame 30 menit. Untuk dari time frame M30 menit kita bisa lihat bahwa di sini ada satu area support di 1982 yang ada di sini, ya kan? Untuk resistance saat ini terdekat adalah di sini di 1987. Nah, di sini ya, di 1987. Jadi untuk per analisa saya buat, nah ini saya hapus dulu ya supaya tidak bingung. Ini untuk yang scalping ya, untuk yang scalping. Range areanya adalah di 1987 sampai di 1982 di time frame 30 menit. Lalu kita turunkan ke time frame M15. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menaikkan lagi sekali. Untuk area resisten adalah bisa sampai di 1987,69. Dan kita turunkan ke time frame M5, kita bisa naikkan lagi sedikit sampai di 1988. Jadi otomatis ketika harga itu bisa close di atas 1988 dan juga bisa close di bawah 1982, kita baru bisa ambil entry posisi nanti. Entry-nya pun bisa dengan strategi breakout, ya, yang dimana harga itu bisa bergerak naik, break daripada 1988, kemudian baru pasang buy dengan target ya cukup di 1990 lah ya, nggak usah terlalu banyak. Untuk stop loss, nah permasalahannya bagi scalping adalah kita harus tahu di mana letak stop loss-nya. Jangan hanya asal taruh stop loss. Karena sekali lagi, walaupun scalping, intraday, dan juga swing, kalian harus tahu di mana letak stop loss-nya. Letak stop loss yang baik adalah kita taruh di swing terakhir sebelum harga itu terbang atau harga itu turun. Misalnya, harga ini sekarang bergerak naik, ya kan? Kemudian selama beberapa menit ke depan harga break di atas 1988,07 dan tidak ada yang namanya retracement ataupun tidak ada yang namanya swing yang ada di sini. Jadi harga itu langsung bergerak close seperti ini ya, close seperti ini. Jadi kita tidak tahu harga terakhir itu di mana. Ya. Kalau kita lihat berarti harga terakhir kan di sini, swing terakhir di sini. Jadi kalau kita pasang SL di sini itu terlalu jauh.
Jadi sebaiknya walaupun dengan strategi scalping, SL-nya itu harus dipikirkan juga di mana. Terkecuali nanti beberapa menit ke depan harga itu misalnya bergerak seperti ini ya. Ini turun, naik, turun, kena 1988, turun, dan dia menciptakan higher low. Kemudian dia break, retest. Nah, ketika kejadian seperti ini, kita bisa ambil posisi buy di sini. Stop loss-nya cukup di swing terakhir yang ada di sini, seperti itu. Take profit ya terserah 1:1 setidaknya, seperti itu ya. Karena lebih baik kita entry dengan pergerakan harga seperti ini. Karena jika pergerakan harganya itu langsung cepat ke atas, ya itu agak sulit untuk penaruhan stop loss-nya. Karena mau tidak mau kan kita harus stop loss-nya terakhir, swing terakhir adalah di sini, seperti itu ya. Jadi untuk yang scalping di time frame M15 sampai di M5 gitu kan. Jadi intinya tentukan dulu di mana area support resistance ataupun di mana supply demand-nya. Karena kalau dibicarakan di time frame M15 dan juga M5, kalau kita bicara tren itu agak kacau ya. Karena scalping bicara tren itu agak ribet. Kenapa ribet? Karena noise-nya terlalu banyak. Jadi kalau bicara tren lebih baik di daily ataupun di H4 itu baru kita bicara tren. Tapi kalau hanya di time frame M5 dan di M15 ya kita cukup lihat support resistance supply demand aja seperti itu. Oke. Jadi semoga yang kemarin nanya tentang cara scalping di time frame M15 bisa terbantu ya. Nah, contohnya kayak sekarang harga kan bergerak naik, kemudian retrace turun. Dan jika harga itu bergerak naik lagi dan turun lagi dan bergerak naik lagi, itu baru kita bisa ambil posisi nanti ya. Seperti itu. Jadi untuk yang intraday, saya rasa kalau mau ambil posisi sell ya, kalau mau ambil posisi sell di intraday, kalau saya pribadi ya, harga itu memang belum break di bawah 1977. Karena kalau kita lihat ekor di sini kan cukup panjang, ya kan? Ekor di sini panjang 1 2 3 4. Ada 4 candle kelas 1 yang mempunyai ekor bawah yang cukup panjang. Ini berarti penolakan harga itu membuat turun ada. Ya, harga itu ditolak untuk bergerak turun lebih jauh sampai ke 1963. Jadi saya rasa kekuatan pendorongnya itu saya rasa masih ada ya. Saya rasa masih ada. Terkecuali nanti ya, pada saat harga itu naik sampai ke 1993 ataupun di 1994, 95, kemudian ada rejection panjang seperti ini, itu kita bisa entry nanti di sana. Ya, stop loss-nya sama seperti kemarin yaitu di 1999 ataupun di 1998,50. Seperti kemarin ya. Seperti ini. 1998,50 ataupun di 1999, take profit silahkan 1:1. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu untuk komen di kolom komentar di bawah, karena saya akan bahas apa yang teman-teman pertanyakan di setiap video analisanya jika saya tidak sempat untuk membalas komentar di kolom komen YouTube. Oke, jadi terima kasih dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.